Selamat pagi dosen dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas, strategi, lokasi, dan tata letak. Sebelum kami masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ryan Paulus, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Rani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Niwayan Rizka Mia Destini, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Gustia Yona Mahadewi, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nika Derma Febriana Dewi, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Iputu Yoga Pratama, nomor absen 32. Jadi latar belakang yang kami bahas yaitu dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut terletak pada bagaimana perusahaan merencanakan dan mengelola sumber daya fisiknya, terutama terkait dengan kapasitas produk, pemilihan lokasi, dan tata letak fasilitas. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian kapasitas. Menurut Chess dan Aquilio serta Russell dan Taylor, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai jumlah unit produk yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diakomodasi dalam waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran output per satuan waktu. Selanjutnya, pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah proses bisnis untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan guna memenuhi permintaan yang diantisipasi, memastikan kelancaran dan efisiensi operasional. Proses ini menganalisis kemampuan produksi sumber daya saat ini, yaitu peralatan, personel, infrastruktur, dan membandingkan kemampuan tersebut dengan permintaan yang diharapkan di masa mendatang untuk memastikan kesiapan organisasi. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis titik impas perusahaan dalam menentukan keputusan produksi penjualan. Analisis titik impas membandingkan pendapatan dari penjualan dengan biaya tetap dalam menjalankan bisnis. Analisis titik impas adalah penghitungan keuangan yang membantu bisnis menentukan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya dan mencapai laba bersih atau nol. Ketika perusahaan menghitung BEP, mereka mengidentifikasi jumlah penjualan yang dibutuhkan sebelum laba dapat dihasilkan. Terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada biaya tetap, yang jumlahnya tetap konstan terlepas dari tingkat produksi atau penjualan. Contohnya sewa, gaji, premi asuransi, dan utilitas. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel berfluktuasi secara proporsional terhadap perubahan produksi atau volume penjualan. Contohnya bahan baku, tenaga kerja yang terkait langsung dengan produksi, dan komisi penjualan. Yang ketiga, harga penjualan per unit. Ini merujuk pada harga di mana produsen menjual setiap unit produk atau layanan produsen. Yang keempat, pendapatan. Merupakan jumlah atau pemasukan yang diterima oleh penjual barang. Yang kelima, laba atau profit. Merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Manfaat titik impas atau break-even point atau BEP. Yang pertama, perusahaan akan tahu berapa kira-kira harga jual minimal suatu barang agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui prediksi berapa banyak barang yang hendak diproduksi agar tidak melebihi kuantitas sehingga total keuntungan bisa menutup biaya pengeluaran. Yang ketiga, perusahaan dapat memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya awal untuk produksi. Yang keempat, perusahaan dapat menganalisis nilai jual saham yang tepat serta melakukan perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung break-even point, yaitu A. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit.
Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Perhitungannya, BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP nilai penjualan atau rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi harga jual per unit, atau BEP rupiah atau rupiah sama dengan BEP dalam unit dikali harga jual per unit. Dengan rumus BEP di atas, berikut langkah dasar cara menghitung BEP. Yang pertama, tentukan total biaya untuk periode tertentu. Yang kedua, hitung biaya variabel per unit dan harga jual per unit. 3. Masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus BEP untuk menghasilkan. Contoh, perhitungan BEP. Sebuah kedai kopi mengeluarkan biaya tetap sebesar 50 juta per bulan. Biaya variabel cangkir kopi adalah 10.000. Berapa BEP unitnya? Jawaban, BEP sama dengan 50 juta buka kurung 30.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.500 unit. Oleh karena itu, kedai kopi tersebut perlu menjual 2.500 cangkir kopi dalam sebulan agar mencapai titik impas. Penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengindiksikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alami dan peluangnya, serta imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami. Lalu, kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan adalah IMY atau Expected Monetary Value. IMY ini adalah nilai uang yang diperkirakan. Kemudian, masalah menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menggambar pohon keputusan, menentukan peluang bagi kondisi alami, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami yang mungkin. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMY bagi setiap titik kondisi alami. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode pohon keputusan. Untuk kelebihan metode pohon keputusan yaitu 1. Mudah dipahami dan diinterpretasikan secara visual. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi fitur penting dalam data. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal mode yang berbeda. Lalu yang terakhir, dapat mengatasi data yang tidak lengkap dan outliers. Lalu, untuk kekurangan metode pohon keputusan yaitu yang pertama, tidak efisien dalam mengatasi data dengan banyak fitur. Yang kedua, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang ketiga, hasil kualitas keputusan itu didapatkan dari metode pohon keputusan tergantung dengan bagaimana pohon tersebut didesain. Lalu yang terakhir, rentan terhadap perubahan data yang kecil. Kemudian, investasi yang dipicu oleh strategi perusahaan dapat mempengaruhi daya saing dan peningkatan kapasitas produksi. Investasi ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dikarenakan mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Investasi ini juga memperbesar kapasitas produksi dan PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik penanam modal asing atau PMA yang jika dikelola baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Contoh dari pembangunan berkelanjutan yaitu 1. Apple investasi R&D dan otomatisasi untuk inovasi dan efisiensi. Lalu yang kedua, Toyota pakai just in time untuk hemat biaya dan tingkatkan kualitas. Lalu yang ketiga, ada Samsung fokus pada pabrik dan teknologi baru untuk kuasai pasar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenai tujuan dari lokasi strategis. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap dan variabel. Lokasi memiliki dampak besar terhadap risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Manfaat dari lokasi yang strategis yaitu yang pertama, mempermudah pemasaran. Lokasi yang strategis adalah lokasi yang sering dilewati banyak orang sehingga memudahkan pemasaran, konsumen, dan calon investor untuk menjangkau serta berinteraksi dengan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat utama dari membuka usaha di daerah strategis adalah Anda dapat meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan
karena lokasi perusahaan yang strategis dan mudah ditemukan akan membuat perusahaan memiliki kesan yang lebih profesional sehingga target pasar lebih tertarik untuk membeli produk. Yang ketiga, mudah ditemukan. Lokasi strategis adalah lokasi dengan akses transportasi mudah sehingga memudahkan konsumen, pegawai, dan mendukung kerjasama perusahaan. Yang keempat, mengurangi biaya keperluan operasional. Lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses dapat mengurangi biaya operasional seperti pengiriman barang maupun transportasi bahan baku, sehingga pengeluaran lebih efisien. Baik, materi selanjutnya yang saya bahas, proses penentuan lokasi yang strategis. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yang strategis penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya seperti yang pertama, lingkungan masyarakat. Lokasi usaha yang strategis terus mempertimbangkan lingkungan masyarakat sekitar, termasuk karakteristik sosial ekonomi untuk memahami keperluan dan preferensi pelanggan. Dengan demikian, usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, kedekatan dengan pasar. Saat memilih lokasi usaha yang dapat dekat dengan pasar dapat mempermudah distribusi produk dan meningkatkan efisiensi operasional yang dapat menghemat waktu dan biaya serta memungkinkan respon cepat terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga, kemudahan aksesibilitas. Lokasi usaha yang strategis harus memiliki akses mudah ke sumber daya dan fasilitas umum untuk meningkatkan efektivitas operasional, menghemat biaya, dan meningkatkan kunjungan konsumen. Yang keempat, tingkat persaingan. Pemilihan lokasi usaha harus memperhatikan tingkat persaingan di wilayah tersebut untuk menghindari kompetisi yang ketat dan mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan peluang sukses. Yang kelima, tempat parkir. Lokasi usaha dengan lahan parkir memadai meningkatkan kenyamanan konsumen dan citra bisnis sehingga berpotensi meningkatkan referensi pelanggan. Yang keenam, kondisi dan luas bangunan. Kondisi dan luas bangunan harus sesuai dengan kebutuhan usaha untuk memastikan kelayakan jangka panjang dan memudahkan perencanaan tata ruang yang efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ada kepentingan strategi keputusan tata letak. Tata letak pabrik yang tepat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Desain yang buruk dapat menyebabkan aliran material tidak lancar, waktu tunggu yang lama, dan penggunaan ruang yang tidak optimal. Adapun beberapa faktor yang penting harus diperhatikan adalah alur produksi, ruang, ergonomi, dan keamanan. Adapun beberapa jenis tata letak pabrik, yang pertama ada tata letak produksi, di mana mesin diatur sesuai urutan proses, cocok untuk produksi massal. Yang kedua, ada tata letak proses, di mana mesin dikelompokkan berdasarkan fungsi, cocok untuk produksi bervariasi dan jumlah yang kecil. Yang terakhir ada tata letak seluler, di mana gabungan keduanya, mesin dalam sel untuk produksi sejenis. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe tata letak. Yang pertama ada tata letak gudang. Tujuan dari layout gudang itu sendiri yaitu untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, meningkatkan efektivitas operasional, mempercepat aktivitas penerimaan dan pengiriman, sekaligus memastikan keamanan serta ketepatan dalam pengelolaan persediaan. Terdapat beberapa komponen tata letak gudang yaitu tata letak linier, tata letak U, dan tata letak aliran bebas atau yang bisa disebut dengan free flow layout. Yang kedua, ada tata letak retail, merupakan bagian dari integral strategi manajemen retail itu sendiri. Tata letak ini mengacu pada desain denah lantai dan penempatan pajangan, serta perlengkapan yang dirancang untuk mempengaruhi pengalaman, pergerakan, kecepatan, perilaku, dan keputusan pembeli pelanggan. Yang terakhir ada tata letak kantor. Tata letak kantor ini membutuhkan pengelolaan pekerjaan, peralatan mereka, dan ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Perbedaan utama tata letak kantor adalah pentingnya ditempatkan pada arus informasi.
Selanjutnya yaitu tata letak berorientasi pada proses operasional perusahaan, yang dimana strategi tata letak atau layout strategis merupakan keputusan lain yang perlu ditentukan oleh manajer operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengolahan sumber daya menjadi produk pada rangkaian kegiatan operasional usaha. Selanjutnya yaitu keputusan strategi tata letak oleh manajer operasional. Yang pertama yaitu tata letak tetap atau fixed position layout adalah strategi produksi di mana produk berada di satu titik tertentu, sedangkan faktor produksi seperti tenaga kerja, peralatan, bahan yang bergerak menuju titik tersebut. Umumnya diterapkan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan karena lokasi tanaman atau hewan sulit dipindahkan. Hasil produksi misalnya buah, susu kemudian diangkut keluar untuk didistribusikan ke konsumen. Yang kedua yaitu tata letak berorientasi proses atau process oriented layout adalah digunakan untuk menghasilkan variasi produk beragam dalam jumlah kecil, jadi setiap produk diproses sesuai kebutuhan tanpa menurunkan kualitas. Contohnya yaitu di rumah sakit, misalnya pasiennya diarahkan ke poli sesuai dengan keluhannya, dengan dokter dan peralatan medis yang disesuaikan pada tiap poli tersebut. Yang ketiga yaitu tata letak berorientasi produk atau product oriented layout, yang dimana produk cocok untuk diproduksi massal dengan alur kerja teratur, namun rawan bottleneck sehingga membutuhkan pemeliharaan yang baik. Sebaliknya, tata letak berorientasi proses lebih fleksibel dan mampu menangani variasi produk, tetapi cenderung menimbulkan waktu tunggu lebih lama, biaya lebih tinggi, dan penjadwalan yang kompleks. Dengan demikian, tata letak produk unggul dalam volume besar, sedangkan tata letak proses unggul dalam fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Berikut ini adalah contoh serta rumus cara menghitung atau mencari break-even point atau BEP dengan menggunakan sebuah studi kasus dari bisnis UMKM. Contoh cara menghitung BEP dan contoh soal 1. Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yaitu terdiri dari biaya gaji ditambah pemilik 75 juta, biaya penyusutan mobil 1.500.000, biaya asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantor 18.500.000, biaya sewa pabrik 30 juta. Biaya variabel per unit 75.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, biaya lain 15.000. Harga jual per unit 95.000. Sekarang mari kita hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dalam unit maupun dalam rupiah dengan menggunakan rumus. Contoh perhitungan BEP usaha gemilang adalah sebagai berikut. Break-even point atau BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga unit dikurangi biaya variabel. BEP unit sama dengan 140 juta dibagi 95.000 dikurangi 75.000 sama dengan 140 juta dibagi 20.000 sama dengan 70.000. Jadi dengan rumus ini nilai BEP dari contoh di atas adalah 7.000 unit. Break-even point atau BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin atau unit harga atau unit. BEP rupiah sama dengan 140 juta dibagi 20.000, 95.000 sama dengan 140 juta dibagi 0,2105 atau sama dengan 665.083.135 rupiah. Jadi dengan rumus perhitungan di atas, BEP dalam nilai rupiah dari contoh di atas adalah 665.083.135 rupiah.
Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembahasan yang telah kami bahas yaitu perencanaan kapasitas, strategi lokasi, dan tata letak merupakan aspek vital dalam manajemen operasional. Kapasitas bukan sekadar angka produksi, melainkan kemampuan beradaptasi dengan fluktuasi permintaan dan keterbatasan sumber daya. Lokasi tidak hanya soal kedekatan pasar atau bahan baku, tetapi investasi jangka panjang yang harus mempertimbangkan logistik, regulasi, hingga lingkungan. Sementara itu, tata letak menentukan kelancaran, aliran proses, dan produktivitas serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Integrasi ketiga aspek ini menjadi kunci efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.